Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa dalam channelnya Pak Math Channel. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, sekedar review sedikit perbandingan tentang perbandingan atau materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan senilai atau seharga. Yang Pak mau tekankan bahwa yang baru-baru itu kan Pak bilang, kalau dikatakan perbandingan senilai apabila tabel bagian kiri itu dia meningkat dan tabel bagian kanan juga meningkat. Artinya dia sama-sama meningkat. Nah, dia bukan hanya sama-sama meningkat saja, tetapi apabila di tabel sebelah kiri menurun dan sebelah kanannya menurun, berarti dia juga merupakan perbandingan senilai. Oke, nah untuk perbandingan hari ini, perbandingan berbalik nilai, kita langsung saja pada contoh tabel halaman 25, tabel 5.6. Oke, yang Pak mau jelaskan itu teknisnya bagaimana cara kita bisa tahu bahwa dia adalah perbandingan berbalik nilai. Yang pertama kita bisa lihat ada satu tabel. Yang pertama itu banyak ternak. Yang kolom keduanya adalah banyak hari. Oke, di sini itu mengenai banyak ketersediaannya makanan ya. Misalkan ada satu petani, dia memiliki 6 buah ternak. 6 ekor ternak, maka makanan itu akan habis dalam waktu 20 hari. Ingat, 6 ternak 20 hari. Nah, kalau ternaknya bertambah jadi 8 ternak, maka banyak hari atau lamanya persediaan makanan akan habis adalah 15 hari. Dia semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Otomatis karena hewannya bertambah ya. Terus kalau dia jadi 10 hewan atau 10 ternak, maka ketersediaan bahan makanannya itu hanya bisa bertahan selama 12 hari. Artinya dia lebih cepat lagi. Nah, yang dikatakan perbandingan berbalik nilai adalah seperti ini ya. Jika di salah satu kolom itu nilainya naik, lihat 6, 8, 10, dia meningkat ya. Terus di kolom sebelahnya menurun. Dari 20 dia turun ke 15 dan dia kurang ke 12. Nah, ini yang dikatakan perbandingan berbalik nilai. Ada catatannya di bawah. Dikatakan perbandingan berbalik nilai apabila salah satu kolom pada tabel nilainya naik dan yang lainnya nilainya turun. Seperti yang tadi Pak jelaskan, itu merupakan konsep dari perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal halaman 26 nomor 1. Pak akan membacakannya. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 72 km. Oke, berarti ada satu kendaraan itu sebuah mobil, jika dia memiliki kecepatannya 72 km, maka dia membutuhkan waktu 5 jam untuk mencapai suatu kota ya. Terus berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km. Oke, di sini berarti kita harus langkah pertamanya adalah kita harus buat tabel ya. Oke, kata kuncinya itu adalah waktu, jam, dan kecepatan. Oke, waktunya 5 jam, kecepatan yang diperlukan adalah 72 km. Nah, terus kalau kecepatannya 80 km, berarti apakah dia lebih cepat atau lebih lambat? Apabila kecepatannya meningkat, semakin cepat berarti dia akan semakin cepat sampai. Oke, kalian lihat di sini berarti tabelnya menurun ya, dari 5 berarti dia lebih cepat dari 5 jam. Artinya dia di bawah 5 jam karena dia punya kecepatan meningkat. Nah, kalau kecepatannya meningkat, tabel yang kanan ini kolom yang kanan ini berarti dari 72 ke 80 dia meningkat. Nah, di tabel kolom waktunya itu dari 5 otomatis dia menurun ya, kecepatannya lebih cepat, sehingga ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, cara kerjanya itu sangat gampang. Tinggal kalian lihat ini, kolom yang pertama ini kalian buat dia. Ini Pak misalkan X jam ya. Ini X jam. Ya, itu X jam, di sini X jam. Jadi kita langsung buat saja. Kolom yang pertama ini kita buat dalam satu pecahan, yaitu 5 per X. 5 per X sama dengan 72 per dengan 80. Seperti itu. Cara kalinya adalah kali lurus. Artinya yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah ya. Jadi 5 kali 72, 5 kali 72, X kali 80, X kali 80. Oke, di sini. Ini Pak hanya cuman balik saja. Jadi X 80 yang Pak pindahkan ruasnya. X 8 kali 80 berarti 80X. Terus 5 kali 72 kita pindah ke sebelah sini. Nah, sekarang kita mau cari nilai X ya. Seperti yang kalian lihat ini 80 kali X ya, yang Pak
tekankan pada pertemuan kali lalu. Kalau di sebelah kiri ruas kirinya kali, berarti kita pindah 80 ke ruas kanan, dia akan menjadi bagi. Otomatis di sini 5 kali 72 per 80. Nah di sini 10 karena Pak sudah sederhanakan dia dengan 8. Pak bagi 8, jadi 80 bagi 8 10, 72 bagi 8 9. Jadi sisanya adalah 5 kali 9 per 10. 5 kali 9 45 per dengan 10. Maka hasilnya adalah 45 bagi 10, kalian bisa cakar, yaitu 4,5 jam atau 41/2 jam. Cara pengerjaannya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut pada contoh soal halaman 27 nomor 2. Pak langsung bacakan soalnya. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan atau persediaan makanan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Oke. Berarti awalnya dia memiliki 15 ekor ayam. Nah, 15 ekor ayam ini akan menghabiskan makanan itu dalam 12 hari. Nah, setelah itu dia bertanya bahwa jika ayamnya bertambah 5 ekor. Bertambah 5 ekor berarti dari 15 tambah 5 20. Nah, kalau misalkan ayamnya bertambah 20 ekor, maka ketersediaan makanannya itu akan habis dalam berapa hari. Otomatis kalau jumlah ekornya bertambah atau jumlah ayamnya bertambah, jumlah makanannya otomatis akan semakin cepat selesai atau cepat habis. Nah, kita langsung pada jawaban. Pertama-tama kita buat kolom terlebih dahulu atau tabel terlebih dahulu yang terdiri dari indikator banyak ayam dan banyak hari. Oke, banyak ayam yang pertama adalah 15 ekor. Banyak ayam pertama adalah 15 ekor. Dan ayam yang kedua adalah 20 ekor karena kita sudah tambah dia dengan 5 ekor. Nah, untuk 15 ekor dia punya hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan itu adalah 12 hari. Nah, kalau untuk 20 ekor berarti kita anggap saja dengan X hari, ya. Langkah kerjanya sama seperti tadi. Kolom yang pertama ini kolom pertama, kita buat dia dalam bentuk pecahan. Jadi 15/20 ya. 15/20 langsung 15/20 sama dengan 12 per X. 12 per X. Nah, kita kali lurus, artinya yang atas kali atas, bawah kali bawah. 20 kali X, 15 kali 12. X nya karena 20 ini kali, kita pindah ke sebelah, dia jadi bagi ya. Jadi X sama dengan 15 kali 12 per 20. Oke, yang pertama Pak sederhanakan 15 dan 4. Itu Pak bagi dia dengan 5. 15 bagi 5 3. Setelah itu 20 bagi 5 4. Setelah itu 4 Pak sederhanakan dengan 12. 12 bagi 4 3. Jadi sisanya itu 3 kali 3. Hasilnya adalah 9 hari. Jadi untuk 20 ekor atau jika ditambah 5 ekor lagi menjadi 20 ekor, maka makanan itu tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pada contoh soal halaman 26 nomor 3. Pak langsung saja membacakannya. Dalam sebuah tabung terdapat gas dengan volume 60 cm pangkat 3 atau 60 cm kubik yang memiliki tekanan 1,8 atm. Pada suhu tetap, volume gas tersebut berbanding terbalik berarti perbandingan terbalik dengan tekanannya. Jika volume gas dalam tabung tersebut diperbesar 50%, tentukan tekanan gas tersebut sekarang. Oke, kita buat dalam tabel dulu. Oh, tidak perlu dalam tabel, maaf. Kita langsung saja. Kita pakai V1 dan P1 ya. V itu adalah volume pertama, V1 itu adalah volume pertama, P1 itu adalah tekanan pertama. Oke, jadi di soal itu volume pertamanya adalah 60. P1 itu tekanannya yang pertama adalah 1,8. Nah, V2 adalah volume kedua. Dia diperbesar 50%. Artinya dia lebih besar 50% dari 60%. 60. Artinya dia punya tekanan atau volumenya itu lebih besar dari 60. Maka volume yang kedua adalah 60 ditambah 60 kali 50%. Kenapa ditambah 60 kali 50%? Karena 50% lebih besar dari tekanan awal. Jadi 60% ditambah dengan 60 dikali 50% itu 50/100. Di sini Pak langsung coret saja, dia punya 0, coret semua 0. Jadi hasilnya adalah sisa 6 kali 5. 6 kali 5 30, sehingga 60 tambah 30 adalah 90. Itu untuk nilai V2. Ditanya adalah tekanan P2. Nah, sekarang kita buat dia punya tabel. Maaf ya, di sini Pak belum sempat buat tabelnya. Jadi kita sama-sama buat tabelnya ya. Kita sama-sama buat tabelnya. Yang pertama itu volume
maaf, kameranya sedikit kabur. Oke. Pertama itu volume, yang kedua adalah tekanan. Nah, volume dan tekanan. Untuk volume yang pertama tadi berapa? 60 ya. 60. Volume yang pertamanya 60 ya. Volume pertama 60. Volume keduanya yang 50% tadi itu berarti 90. Setelah itu tekanan pertamanya 1,8, tekanan kedua yang ditanya X. Nah, tekanan keduanya yang kita tanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini anak-anak, seperti yang Pak bilang tadi, kolom pertama ini kita buat dia jadi perbandingan 60/90, 60/90 sama dengan 1,8 per X atau 1,8 per P2. Di sini kita kali lurus ya. 90 kali P2, 90 kali P2 terus 60 kali 1,8. Nah, di sini kalian bisa buat 90 ini kalian pindah ke ruas kiri, dia jadi bagi, karena kali jadi kita bagi, jadi 60 kali 1,8 per 90 itu hasilnya adalah 1,2 ATM. Di sini kalian nanti bisa coba untuk mencakar ya, 60 kali 1,8 bagi dengan 90 hasilnya adalah 1,2 ATM. Artinya tekanannya menurun ya. Di sini tekanannya menurun ya, dari 1,8 dia menurun ke 1,2 ya. Jadi tekanan P2 nya adalah 1,2 ATM. Oke, baik anak-anak, untuk lebih paham lagi kita coba soal pada halaman 47 nomor 16 pada buku paket kalian, yaitu buku 1B ya. Soalnya adalah suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 18 hari. Oke, berarti satu proyek itu awalnya 12 orang dan 12 orang ini dia bisa bekerja dalam waktu 18 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 24 hari, maka banyak pekerja adalah awalnya itu 18 hari ya. Setelah itu dia jadi 24 hari. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, awalnya 12 orang, dia dapat kerjanya 18 hari. Nah, setelah itu, kalau dia jadi lebih lama, berarti apakah pekerjaannya semakin sedikit atau semakin banyak? Otomatis pekerjaannya akan semakin sedikit. Ya, karena waktunya semakin lama ya anak-anak. Karena tidak mungkin masa waktunya semakin lama tapi pekerja semakin banyak. Tidak mungkin. Jadi, logikanya adalah pekerjanya pasti kurang dari 12 orang. Jadi, option C dan option D ini tidak masuk ya. Itu cara menganalisisnya kalau dia merupakan soal pilihan ganda. Itu cara menganalisisnya seperti itu. Jadi kemungkinan adalah jawabannya A atau B. Tetapi kita tidak bisa memprediksi atau menerka-nerka. Kita harus buat tabel terlebih dahulu ya. Dan tabelnya itu dia seperti ini ya anak-anak. Pak bisa buat tabelnya di sebelah sini. Kita buat tabel dulu. Tabelnya kurang rapi ya. Oke, kita buat tabelnya. Otomatis yang pertama itu pekerja. Dan yang kedua adalah hari. Kita lihat di situ. Kalau pekerjaannya 12 orang, berarti dia membutuhkan waktu pekerjaannya 18 hari. Berarti kita buat di sini 12 orang, hari yang dibutuhkan adalah 18. Kita bagi dulu itu. Terus pertanyaannya adalah kalau misalkan waktunya lama pengerjaannya 24 hari, berapa orang pekerja yang mengerjakan proyek tersebut? Berarti pekerja kita taruhnya di hari sini ya, 24. Pekerjanya itu kita misalkan dengan X. Seperti tadi, kolom yang pertama ini kita langsung buat dalam perbandingan. Jadi 12 per X sama dengan 18 per 24, 18 per 24. Oke ya. Terus tinggal kalian kali silang, kali lurus ya, yang atas kali atas, bawah kali bawah, karena dia perbandingan berbalik nilai. Jadi 24 dikali X sama dengan 12 kali 18 ya.
24 nya Pak pindah, sisa X, berarti X sama dengan 12 dikali 18 per dengan 24. Nah, 24 nya kali pindahnya jadi bagi. Di sini 24 dan 12 Pak bisa sederhanakan, bagi langsung dengan 12 jadi hasilnya 2. Ya. Sisanya adalah 18 bagi 2. Nah, 18 bagi 2 adalah 9 orang. Jadi, pekerja yang bekerja waktu itu setelah 24 hari proyek selesai, maka pekerja yang bekerja hanya 9 orang. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu ya anak-anak. Kalau untuk lebih lanjutnya nanti Pak akan berikan tugas. Semangat. Oke anak-anak, kita akan coba bermain-main dengan contoh soal ujian nasional. Wow, jangan kalian menganggap ini susah ya anak-anak. Sebenarnya ini merupakan satu soal yang sangat gampang dan memiliki 2 cara pengerjaan ya. Jadi kalian memiliki waktu yang tepat untuk mempelajari soal UN kelas 3. Jadi kalian lebih dahulu dari kakak kelas kalian yang kelas 3. Ya, Pak mau biasakan kalian untuk bisa menganalisis soal-soal ujian nasional yang memiliki materi sama dengan perbandingan yang saat ini kita pelajari. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung saja pada contoh soalnya. Sebab pengaspalan jalan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari. Oke, 40 hari. Bisa kita garis bawahi dulu 40 harinya. Gimana spidolnya? Oke, Pak masih mengambil spidolnya. Ya. Selesai dalam 40 hari oleh 18 pekerja. Setelah 1 minggu, pekerja terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah oke. Ini kalian jangan anggap bahwa aduh Pak terlalu susah, ini banyak angka yang harus kita pakai. Nah, inti dari matematika adalah semakin banyak angka, semakin banyak clue atau rambu-rambu yang harus kalian paham, dan itu akan menuntun kalian untuk lebih paham dalam mengerjakan soal-soal cerita seperti ini. Nah, catatannya tetap kita harus buatnya dalam tabel, tapi ada catatan. Peristiwa pada soal tersebut merupakan perbandingan berbalik nilai, karena makin cepat atau sedikit waktu yang digunakan, jumlah pekerja harus bertambah ya. Kalau untuk otomatis kalau dalam sebuah proyek waktu yang dibutuhkan itu harus lebih cepat selesai, otomatis pekerjaannya harus ditambah. Artinya banyak pekerja ditambah itu semakin banyak, tapi waktunya semakin sedikit. Artinya dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kita akan buat tabelnya anak-anak. Tabelnya akan agak sedikit berbeda tabelnya. Tabelnya yang pertama waktu pekerja. Oke, awalnya itu adalah 40 hari 18 pekerja ya. Jadi kita tulis 40 hari 18 pekerja. Itu yang awal. Nah, setelah 1 minggu artinya 7 hari ya. Setelah 1 minggu 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu yang bekerja itu adalah 18 orang, tetap 18 orang. Nah, setelah itu setelah 1 minggu pekerjaannya terhenti selama 6 hari. Oke, berarti hari berikutnya adalah 6. Nah, dalam 6 hari ini kalau terhenti berarti tidak ada yang bekerja. Berarti jumlah pekerja yang bekerja hari itu adalah 0. Oke, setelah 6 hari berhenti, agar pekerjaan selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah oke, berarti pekerjaannya harus P orang. Berapa orang sih pekerja yang harus ditambahkan P? Oke. Untuk hari yang sisa kalian bisa lihat di sini, karena sudah bekerja selama 7 hari. Jadi 40 yang di atas ini kita kurang 7. Setelah itu dia kurang lagi dengan 6 hari yang tidak bekerja. Jadi sisanya adalah 27 hari. Oke. Cara pengerjaannya, karena merupakan perbandingan berbalik nilai, maka dikalikan lurus. Nah, dari tabel itu kita juga bisa langsung kalikan ya anak-anak. Jadi awalnya adalah 40 dikali 18. 40 kali 18. Artinya 40 hari yang diberikan untuk habis mengerjakan proyek dengan 18 orang pekerja. Jadi 40 kali 18 sama dengan 7 kali 18, 7 kali 18 tambah 6 kali 0 tambah 27 kali P orang atau X orang atau Y orang, seperti sama ya, 27 kali P, 27 kali P. Nah, setelah itu 40 kali 18 itu hasilnya adalah 720. 7 kali 18 adalah 126. 6 kali 00, 27 kali P, 27 P. Setelah ini Pak pindahkan ruasnya seperti yang Pak bilang yang sebelumnya. Karena kita lihat yang angka dan angka ya, berarti yang lebih besarnya dari 720 dan 126 mana lebih besar, berarti 720.
Nah 126 ini kita harus pindah ke ruas kiri. Kalau kita pindah, awalnya dia kan positif, kita pindah ke sebelah sini dia jadi negatif ya. Jadi 720 kurang 126 sama dengan 27P. 720 kurang 126 itu hasilnya adalah 594 sama dengan 27P. Kita mau cari nilai P. Jadi P itu sama dengan 594 bagi 27. Hasilnya 22 pekerja. Pak, apakah jawabannya 22 pekerja? Oke, ada catatan ya. Artinya untuk selesai tepat waktu harus 22 orang ya. Oke, jadi pekerja ini dia akan menjadi 22 orang. Maka pekerja tambahan adalah 22 kurang 18. Pekerja baru dikurang dengan 18 atau pekerja lama. Jadi pekerja yang ditambahkan adalah 4 orang. Oke, di sini Pak mau tegaskan bahwa kalau soalnya ditanya jumlah pekerja yang harus ditambahkan, berarti 22 ini bukanlah jumlah pekerja yang harus ditambahkan, tetapi total pekerja baru. Ya, total pekerja baru. Kalau dia tambah bilang jumlah pekerja yang harus ditambahkan, berarti total pekerja baru yang 22 pekerja ini dia kurang dengan total pekerja lama. Jadi 22 kurang 18 sehingga hasilnya adalah 4 orang. Nah, itu merupakan contoh yang pertama atau cara pertama dalam pengerjaan soal seperti ini. Kita akan lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu terbilang amat sangat mudah ya. Itu di cara kerja adalah N kali M per sisa hari. Oke, dengan keterangan N itu adalah jumlah pekerja awal dan M adalah hari libur atau tidaknya bekerja. Mereka tidak bekerja gitu, lembur. Bukan lembur, tidak bekerja atau mereka libur ya. Nah, total pekerja awalnya tadi berapa? 18 ya. Dikali dengan M hari libur. Mereka tidak bekerja selama 6 hari sesuai soalnya tadi ya. Kalian kalau masih bingung, kalian bisa flashback soalnya 6 hari dan bagi dengan sisa hari. Sisa hari sesuai dengan yang tabel tadi yaitu 27 ya, 27 hari. Jadi 108 per 27 maka hasilnya adalah 4 orang. Kalau ini dia langsung dapat dia punya jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Jadi terserah dari kalian mau pilih yang mana yang merupakan cara pengerjaan yang paling kalian pahami, yang paling kalian mengerti ya. Oke, sekian dan terima kasih. Berikut adalah kalian akan diberikan penugasan, beberapa nomor yang harus kalian kerjakan untuk nilai tugas, tapi jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang telah Pak berikan pada pertemuan kali lalu. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian. Ingat anjuran pemerintah, cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak aman, dan hindari keramaian. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.